Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Planet Ikan. Oke Sobat Akuarium, kali ini Elvano nggak mau ngebahas tentang ikan dulu ya. Kali ini Elvano mau ngasih referensi buat kamu yang mau ngambil rumah KPR. Nah, jadi ceritanya Elvano tuh lagi jalan-jalan ke daerah Cilengsi. Nggak sengaja lewat situ, ngelihat perumahan, ternyata ada perumahan yang kayaknya bagus nih. Terus harganya juga murah, terjangkau juga. Nah terus coba-coba ngeplay, ngajuin KPR. Terus ternyata prosesnya cuma 2 minggu Sobat Akuarium. Simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk support terus channel Planet Ikan dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, sekarang Elvano lagi ada di kantor marketingnya Pesona Kahuripan 4. Dan sekarang udah barengan sama Mas Ivan. Mas Ivan ini adalah marketing yang kemarin bantuin Elvano buat rumah. Jadi sedikit cerita, kemarin itu kan pertama kali kesini hari Sabtu tanggal berapa? Sebelum tanggal 26 Mas. Iya. Dan prosesnya itu 2 minggu. Benar, proses itu cepet pas proses mas apa? Cepet ya, termasuk cepet ya. Jadi masuk berkas itu pas hari Selasa tanggal 26 kurang lebih. Jadi minggu depannya udah mulai proses BAM. 2 minggu, pokoknya 2 minggu, hitungannya 2 minggu itu langsung dapat kunci. Dan hari ini pengambilan kunci. Kenapa bisa secepat itu Mas? Kalau cepat untuk proses banknya dari kelengkapan konsumen sendiri, datanya apabila data lengkap dan data itu jelas, biasanya itu lebih cepat. Standarnya itu sebenarnya proses pengajuan KPR itu berapa lama? Biasanya sih 2 minggu sampai 1 bulan. Oh, 2 minggu itu paling cepat ya. Nah itu kadang ada yang suka sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 4 bulan kadang-kadang. Lihat di konten-konten sebelah bisa sampai 4 bulan. Itu kenapa dia bisa lama? Benar, biasanya itu ada kendala dari berkasnya. Entah dia ada cicilan atau di reject storing. Nah biasanya untuk proses banding menyimpan berkas bandingnya ini dia lama. Kayak kemarin mungkin Mas Elvano pernah di reject dua karakter itu. Dan di situ perlu data tambahan bukti lunas dari kredit sebelumnya. Nah apabila si konsumen ini lebih cepat mengasih bahan banding itu, lebih cepat juga bahan bandingnya diproses. Tapi kalau terlalu lama ya berkas stuck aja di situ, nggak ada lanjutan proses berkas ini. Oke, jadi gini Sobat Akuarium. Kemarin itu Elvano ngajuin itu langsung ada proses BI checking. BI checking benar. Nah, BI checking itu kemarin sempat kena reject. Jadi karena ada masalah di kartu kredit sebelumnya, tapi udah ditutup dan udah beres semuanya. Nah, ternyata catatannya itu akan hilang per 2 tahun. 2 tahun. Riwayat 2 tahun. Jadi riwayat kalau misalkan kau punya masalah di kartu kredit, nah itu belum hilang catatannya di Bank Indonesia selama 2 tahun. Nah, jadi kemarin itu kena reject call 2. Iya, kalau 2. Nah, bisa dijelasin Mas, call itu? Kalau itu jadi kayak riwayat angsuran kita pembayaran kredit sebelumnya, entah itu angsuran kredit motor. Nah, yang pembayaran angsurannya itu sering telah jatuh tempo. Jadi ada yang call 2, call 3, bahkan call 5 atau blacklist. Nah, call 2 ini untuk orang-orang yang pembayaran angsuran lebih dari jatuh tempo selama mungkin lebih dari 7 hari sudah pembayaran. Nah, kalau lebih dari 14 hari bahkan sampai 1 bulan ada tunggakan, biasanya itu call 5 atau kredit macet. Gitu. Jadi ada kelas-kelasnya gitu. Jadi kalau misalkan lancar itu di call 1 hasil BI checkingnya. Iya, kalau lancar sih bagus. Ya, kalau emang ada keterlambatan pembayaran yang kurang dari 7 hari biasanya call 2. Kurang dari 7 hari Iya. masuk call 2. Nah terus ya kalau yang call 3? Call 3 biasanya lebih dari 7 hari sampai 14 hari. Kalau call 5 itu ada kredit macet dari angsuran sebelumnya, bahkan angsuran kedua dia belum bayar atau bisa disebut tunggakan. Nah itu yang namanya call 5 atau kredit macet. Nah kalau call 3 ke atas katanya itu udah pasti di reject dan nggak bisa melanjutin proses, bener nggak? Kalau call 3
3 selama ini bicara dari ini juga sih masing-masing bank. Kalau emang dilihat dari konsumen ini sudah lama riwayatnya dan sudah nggak ada kalau 3 lagi, mungkin bisa dari banding kayak kemarin kalau angsuran motornya atau angsuran kredit yang sebelumnya itu kalau 3 jadi itu sudah lunas, mungkin bisa dibanding menggunakan tadi surat keterangan lunas dari kemarin kan Bank Mega ya, bisa dari Bank Mega atau yang lain. Nah kalau misalkan tunggakannya itu ternyata belum lunas dan masih berjalan gitu, bisa nggak? Kayaknya sih belum. Ya? Iya. Jadi harus lunas dulu cicilannya, baru nanti baru bisa dibanding. Betul. Kalau emang berjalan biasanya itu berubah sendiri. Kalau misalnya angsuran motor ini selama 3 tahun, di tahun ke-1 kita ada riwayat call 2 atau call 3, di pembayaran tahun kedua ketiga kita lancar, biasanya itu yang sebelahan sudah bersih otomatis. Oke, jadi itu ya untuk BI checking. Nah setelah BI checking prosesnya apa lagi yang kedua? Jadi kalau tadi pertama masuk berkas dulu. Habis berkas masuk langsung BI checking. Habis BI checking itu proses verifikasi biasanya dari Bank BTN itu memastikan ke konsumen, ke nomor telepon kantor atau ke orang terdekat yang kontak emergensi mengetahui bahwa pemohon ini sedang melakukan permohonan unit rumah di perumahan Pesona Kauripan itu dari Bank BTN. Apabila sudah lolos verifikasi, BTN-nya sudah bagus, itu data entry dimasuk ke Kanwil untuk dianalisis. Dianalisis itu nantinya yang dicek itu tadi dari penghasilannya masih masuk atau enggak ya biasanya gitu. Kalau kemarin Elvano tuh prosesnya nggak lama setelah masuk berkas, terus BI checkingnya keluar, ada yang datang ke kantor. Visit berarti ya. Oh visit. Nah, ada yang visit ada yang enggak? Ada yang enggak. Biasanya untuk yang visit ini khusus untuk yang gajinya cash. Cuma kadang ada beberapa juga yang gajinya itu setengah-setengah, ada pembayaran yang dibayar secara transfer, ada yang pembayaran yang bayar tunai. Itu ada juga yang di visit. Cuma lebih kebanyakan yang visit ini untuk gaji yang dibayarkan cash. Kalau untuk yang transfer sih kayaknya enggak begitu. Sebenarnya nggak ada masalah ya kalau misalkan udah masuk verifikasi dan itu tahap terakhir verifikasi berarti. Tahap kedua, jadi tahap pertama berkas masuk ke BTN itu di checking dan verifikasi. Apabila proses ini lolos itu langsung di entry ke analis. Itu untuk isinya dari pendapatan dia selama per bulan dengan angsuran itu masih masuk atau enggak. Itu proses yang paling menentukan ya? Iya, benar. Berarti sampai verifikasi itu yang paling menentukan, apa memang ada proses yang lebih susah lagi? Di analis ya selanjutnya. Kalau untuk BI checking sama verifikasi dilihat dari BI checking si konsumen ini bagus, terus verifikasi juga lancar. Saat di analis ternyata penghasilan dia ini belum masuk di angsuran, mungkin ada PJ. Bisa jadi kalau penentu terakhir sih dia analis di ACC atau bukan. Oke, berarti kalau tadi kalau misalkan tadi yang banding itu ya, misalkan hasil BI checkingnya kalau 1, kalau 2, kalau 3, berarti proses bandingnya itu adalah sebelum ada hasil verifikasi. Atau verifikasi dulu baru bisa banding? Jadi banding dulu, setelah banding BI checking sudah lolos, lanjut proses verifikasi. Setelah verifikasi lolos, lanjut data entry, analis untuk menghitung transaksi di ACC atau enggaknya pengajuan. Oke, nah setelah verifikasi apa lagi? Berkas masuk ke Kanwil, biasanya entry dari Bank BTN itu tinggal di Kanwil dihitung RPC-nya dari analis. Iya, dari kesanggupan angsuran dilihat dari jadi pendapatan selama bulan. Kalau udah biasanya keluar hasil DCC atau enggak. Oh langsung? Iya, langsung. Jadi prosesnya gambaran besarnya sih seperti itu. Habis itu berarti kan proses bank udah tuh, itu proses bank ya? Iya. Setelah proses bank berarti langsung akad. Kalau setelah proses bank terus di ACC si konsumen itu muncul SP3K. Di situ keterangannya ada angsuran per bulan, berapa bulan selama
surat, terus plafon yang kita dapat itu berapa, itu plafon itu hutang pokok. Nah, itu di SP3K. Terus dibunyikan juga di SP3K itu biaya proses, yang biaya proses itu provisi bank, asuransi, notaris, dan asuransi utama. Oke, nah itu ya. Habis itu akad langsung serah terima kunci. Benar. Nah, sekarang kita ngomongin waktu proses. Kalau kemarin kan Elvano tuh masukin berkas di hari Selasa, terus ada panggilan lagi tiba-tiba SP3K untuk Sabtu depannya akad. Iya. Ya. Benar. Ini termasuk cepat apa gimana? Memang termasuk cepat sih kalau untuk proses dari berkas Mas Elvano ini masuk ke Bank BTN selama 2 minggu itu kan langsung keluar SP3K. Kalau dari estimasi ya 2 minggu sampai 1 bulan. Nyatakan 2 minggu ini udah keluar hasil. Nah kebetulan kemarin pas Mas Elvano keluar di hari Kamis mungkin, itu hari Jumatnya kita emang ada jadwal akad kredit. Nah kebetulan juga itu meskipun sudah isi saldo yang dijadikan untuk biaya proses sehingga cetak peta itu bisa dilakukan. Nah setelah cetak peta itu tinggal akad kredit. Oke, nah habis itu setelah akad selesai langsung hari Sabtu tuh akad. Sekarang hari Selasa, berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 3 hari kemudian bisa ngambil kunci. Iya, bisa. Selama rumahnya sudah dicek sama bagian teknik kita, itu biasanya kunci diserahkan ke bagian pemasaran. Kalau memang ada bagian-bagian dari yang belum selesai, biasanya itu belum bisa diberikan. Kemungkinan bisa 1 minggu setelah dari pengecekan dan pembersihan. Jadi Iya, sebenarnya normalnya 1 minggu. Iya. Dari akad ke pengambilan kunci. Iya, biasanya sih kita per waktu itu kalau konsumen setelah akad kredit minimal satu minggu untuk rumah yang memang baru jadi. Tapi kalau memang rumah sudah jadi, sudah ready dan sudah dibersihkan, itu setelah akad kredit bisa langsung serah terima kunci. Seharusnya kemarin bisa langsung juga ya. Bisa. Cuman karena ada pengecekan apa? Unit, ya ada pengecekan unit dari teknik itu belum, biasanya ya 1 hari sampai 2 hari. Oke, tadi kita ngomongin tentang pengajuan, teknis pengajuannya seperti apa. Kalau kita ngomongin tentang rumah di Kahuripan 4 ini, harganya berapa?